wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika, maka hendaknya dengan fadl dan rahmat Allah itu, falyafrahu, kalian semua hendaknya merasa senang, merasa puas, bersyukur telah mendapatkan fadl dan rahmat Allah itu sendiri. Huwa, adapun zalik ataupun fadl dan rahmat Allah itu, khairun, itu lebih utama, lebih baik, mimma yajma'un, dari segala apapun yang kita kumpulkan, dari segala apapun yang kita miliki di muka bumi ini. Dalam kitab Tafsir Al-Jalalain, Imam Jalaluddin menafsirkan kalimat fadl dalam ayat ini adalah yang dimaksudkan yaitu agama Islam. Kemudian kalimat rahmat dalam ayat ini ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin, yaitu pengertiannya adalah kitab suci Al-Quran ataupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadl biasanya di dalam kalimat secara umum banyak tafsir-tafsir yang menggambarkan adalah rizki, ya. Suatu contoh dalam surat Jumu'ah, kalimat fadl dalam ayat surat Al-Jumu'ah ditafsirkan yaitu rizki. Tasiru fil ardi wa faulillah, artinya rizki. Tetapi dalam surat Yunus ini, Imam Jalaluddin menafsirkan fadl di sini bukan rizki secara umum, tetapi lebih khusus rizki yang kaitannya dengan masalah agama ataupun masalah rizki atau pemberian Allah secara nikmat batiniah, yaitu agama. Dengan demikian, yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah, katakan Muhammad, dengan mendapatkan fadl Allah, yaitu telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita memeluk agama Islam, kemudian kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Muhammad, itu adalah merupakan suatu pemberian Allah yang luar biasa. Itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang paling utama, yang paling luar biasa dibandingkan dibandingkan rizki apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Maka tidak bisa mengalahkan nikmat Allah yang diberikan kita, yaitu berupa kita telah memeluk agama Islam, kita telah menjadi umat Muhammad. Nah, fadl itu tentunya harus kita syukuri. Perintah Allah, falyafrahu. Ketika kita mensyukurinya, maka tentunya adalah kita akan mendapatkan segala kebaikan. Karena secara kaidah dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Berarti kalau kita ingin mendapatkan suatu kebaikan, maka mau tidak mau jalan satu-satunya adalah kita harus mengikuti agama. Kita harus mengikuti agama. Ad-dinu an-nasihah. Ketika kita tidak merasa senang, tidak mensyukuri agama tersebut, maka di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, tetapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita telah mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah, yaitu telah mendapatkan hidayah, yaitu beragama Islam. Kalau kita tidak mensyukuri, kita sebagai umat Islam tidak menjalankan hukum-hukum agama Islam, maka ditakutkan, ya, sangat-sangat dikhawatirkan, ditakutkan nanti kalau kita meninggal tidak dalam keadaan beragama Islam, itu yang sangat fatal. Itu adalah ancaman wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita sudah oleh Allah Subhanahu wa taala beragama Islam, kemudian tidak mensyukuri Islam itu dengan cara melaksanakan hukum-hukum agama Islam, maka sangat-sangat dikhawatirkan sekiranya nanti ketika kita meninggal dunia tidak bisa membawa Islam lagi. Kemudian secara kaidah pada dasarnya adalah Islam ataupun iman itu sendiri adalah dasar dari segala kenikmatan di akhirat nanti. Sebanyak apapun amal perbuatan, amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia, ketika dia mati tidak dalam keadaan Islam, maka di akhirat tidak akan mendapatkan kenikmatan sedikit pun. Jadi sebanyak apapun amal perbuatan, ibadah yang dilakukan oleh manusia, kalau dia meninggal tidak dalam keadaan Islam, maka tidak akan mendapatkan nikmat sedikit pun besok di
akhirat. Oleh sebab itu tadi juga Allah menggambarkan adalah fadl dan rahmat Allah itu merupakan segala sesuatu yang paling berharga, pemberian Allah, nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Untuk itu kita wajib mensyukurinya, yaitu dengan cara melaksanakan segala hukum-hukum agama Islam agar ketika kita meninggal nanti masih dapat mempertahankan Islam kita. Sebagaimana wasiat Nabi Ibrahim Khalilullah kepada putra-putranya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu juga Nabi Yakub alaihissalam selalu berwasiat kepada putra-putranya, wahai putra-putraku, Allah telah memilihkan, pilihan Allah ini, Allah telah memilihkan kepada kalian semua agama Islam. Oleh sebab itu kalian jangan sekali-kali mati terkecuali dalam keadaan beragama Islam. Manusia tidak mungkin tidak mati ya. Manusia tidak mungkin tidak mati. Maksudnya adalah matilah dalam keadaan beragama Islam. Kemudian dari ayat sebelumnya itu juga ada suatu gambaran bahwa Islam ataupun kita telah mendapatkan rahmat Allah menjadi umat Allah adalah sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang pikiran kita atau hati kita dikotori dengan gemerlapnya dunia ini, Pak ya. Kadang-kadang hati kita ataupun pikiran kita telah terkotori oleh gemerlapnya indahnya dunia ini, sehingga kita tidak bisa melihat bahwa nikmat Allah kita mendapatkan hidayah beragama Islam, dijadikan oleh Allah menjadi umat Muhammad. Kita tidak menganggapnya sesuatu yang istimewa, karena menganggap ada sesuatu yang istimewa di luar itu, yaitu gemerlapnya dunia. Nah, sekarang kami contohkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan wa id qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wa yaumil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa attaruhu ila adzabin nar. Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan negara ini, maksudnya adalah Saudi Arabia, negara Arab itu adalah, jadikan negara yang makmur ya. Rabbi ja'alni hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wa yaumil akhir. Kemudian berilah rizki ya Allah penduduk negara ini, tetapi hanya yang beriman kepadamu, yang beriman kepada hari man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Kemudian Allah menjawab dari doa Nabi Ibrahim itu dengan kalimat qala wa man kafara, wahai Ibrahim, yang aku beri rizki tidak hanya orang yang beriman kepada Allah, tidak hanya yang beriman kepada di akhir saja, tetapi orang kafir pun nanti aku beri. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Kemudian Allah menjelaskan dunia ataupun rizki itu adalah hanya nikmat yang begitu sangat sedikit. Fa umatti'uhu qalilan. Jadi dunia ini sebanyak apapun yang dimiliki oleh seseorang itu adalah sedikit. Sedangkan tadi kami gambarkan adalah ketika kita telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman, kita memeluk agama Islam, itulah yang luar biasa. Makanya kadang-kadang karena kotornya hati kita, kotornya pola pikir kita adalah kita tidak menganggap bahwa kita mendapatkan hidayah dari Allah, telah memeluk agama Islam, itu adalah merupakan nikmat ataupun pemberian Allah yang begitu sangat luar biasa. Suatu contoh secara akal lagi adalah bahwa kita telah mendapatkan nikmat dari Allah yang luar biasa itu adalah secara akal yang paling mudah adalah ketika kita mempunyai sesuatu yang istimewa, tentunya sesuatu yang istimewa itu hanya diberikan kepada orang yang disayangi, ya Pak ya. Orang yang disayangi, orang yang dekat dengan diri kita. Begitu juga gambaran tadi. Allah memberikan dunia ini kepada siapapun. Orang yang dibenci oleh Allah diberi dunia, orang yang disayangi Allah juga diberi dunia. Tetapi Allah tidak memberikan hidayahnya memeluk agama Islam terkecuali hanya kepada orang-orang yang telah dicintai oleh
oleh Allah. Orang yang dibenci oleh Allah tidak mungkin akan diberi hidayah oleh Allah. Oleh sebab itu, inilah gambaran bahwa kita telah memeluk agama Islam, menjadi umat Muhammad adalah merupakan rizki atau merupakan pemberian Allah yang begitu sangat luar biasa. Cuma ya sayangnya tadi, karena masih kotornya hati kita, pola pikir kita, sehingga kita terkecoh dengan gemerlapnya dunia, sehingga kita tidak begitu perhatian terhadap agama kita itu sendiri. Kemudian pada dasarnya adalah kita telah mendapatkan rahmat yang luar biasa, telah dijadikan menjadi umat Muhammad. Begitu juga adalah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Karena begitu banyaknya amal kita yang begitu sangat sedikitnya, tetapi nilainya begitu sangat luar biasa dibandingkan amal-amal umat sebelum Nabi Muhammad. Suatu contoh misalkan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, wahai Muhammad, siapapun umatmu yang melakukan suatu amal kebaikan, maka akan aku balas dua kali lipat. Yu'tauna ajrahum marrataini, dua kali itu sebenarnya ya sudah luar biasa ya. Tetapi Nabi Muhammad karena begitu sangat perhatiannya terhadap umatnya, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, hadza qalilun li ummati fazidhu ya Allah. Ya Allah, kalau umatku melakukan suatu amal kebaikan satu dibalas dua kali lipat, itu sedikit kalau nanti dibandingkan dengan umat-umat sebelum umatku. Karena umatku usianya pendek-pendek. Di samping usianya pendek-pendek, ibadah pun juga sangat malas. Kalau hanya seperti itu, bagaimana nanti kalau dibandingkan dengan umat-umat sebelum umatku? Kemudian Allah menjawab ataupun mengijabahi doa Nabi Muhammad tersebut. Kemudian Allah menurunkan ayat, man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Wahai Muhammad, siapapun umatmu yang melakukan suatu amal kebaikan, satu kebaikan akan aku balas 10 kali lipat. Tetapi Nabi Muhammad masih belum puas dengan jawaban Allah tersebut. Kemudian Nabi Muhammad kembali lagi berdoa kepada Allah, hadza qalilun ya Allah li ummati fazidhu. Kemudian Allah kembali lagi menjawab doa Nabi Muhammad dengan menurunkan ayat Al-Qur'an, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wahai Muhammad, kalau satu dibalas 10 kok masih kurang, sekarang satu kebaikan akan aku balas 700 kali lipat. Kemudian Allah menggambarkan itu, yaitu satu biji kalau ditanam maka akan tumbuh 7 helai. Setiap helainya ada 100 biji. Satu kebaikan akan aku balas 700 kali lipat. Kemudian Nabi Muhammad tidak serta-merta ketika mendapatkan keistimewaan oleh Allah yang seperti itu kemudian puas untuk umatnya. Tetapi Nabi Muhammad masih saja berdoa kepada Allah, ya Allah, hadza qalilun li ummati fazidhu ya Allah. Ini masih sedikit ya Allah kalau untuk umatku. Kemudian kembali lagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat sebagai jawaban, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Wahai Muhammad, kalau itu kok masih sedikit, sekarang siapapun umatmu yang telah menghutangi Allah yang dengan baik, maksudnya adalah kita berbuat baik, maka akan aku lipat gandakan pahalanya sebanyak mungkin, ad'afan katsirah. Meskipun demikian Nabi Muhammad masih belum puas lagi, tetap saja meminta kepada Allah ditambah lagi, hadza qalilun ya Allah li ummati fazidhu. Kemudian akhir dari semuanya Allah kemudian menurunkan ayat, innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Wahai Muhammad, siapapun umatmu yang melakukan suatu amal kebaikan dengan sabar akan aku beri pahala tanpa bisa terhitung lagi. Bighairi, itu adalah begitu mulianya Nabi Muhammad perhatian kepada kita. Yang demikian ini juga disyarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat Nabi Muhammad, azizun alaihi ma anittum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Nabi Muhammad terasa begitu sangat berat kalau sekiranya nanti umatnya mendapatkan suatu masalah.
Nabi Muhammad begitu sangat terasa sangat berat di dalam hatinya, sekiranya nanti umatnya itu merasa berat dalam kehidupan. Sehingga Nabi Muhammad selalu berusaha bagaimana Allah memberikan rahmatnya sebanyak-banyaknya terhadap umatnya. Contoh lagi misalkan, ketika Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan janji Allah prioritas, Nabi Muhammad pasti masuk surga. Nabi Muhammad semua kesalahannya diampuni oleh Allah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tapi Nabi Muhammad tidak serta-merta kemudian dia merasa senang, merasa bangga dengan janji Allah itu. Tapi Nabi Muhammad masih berusaha. Setiap harinya beliau selalu bertobat, beristighfar kepada Allah 100 kali. Itu dilakukan Nabi Muhammad untuk umat. Azizun alaihi ma anittum. Begitu juga suatu contoh kisah adalah ketika Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah, kemudian disyariatkan untuk menjalankan sholat 50 kali. Nabi Muhammad kemudian kembali lagi kepada Allah untuk minta keringanan kepada Allah, sampai sholat itu tinggal 5 kali. Sholat 5 kali saja masih bolong-bolong ya Pak. Apalagi sampai 50 kali. Itulah gambaran kita mempunyai Nabi, mempunyai Rasul yang begitu sangat luar biasa perhatiannya terhadap umatnya. Oleh sebab itu kita wajib untuk selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah mendapatkan fadl Allah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala memeluk agama Islam itu sendiri yang sebagai dasar dari segala kenikmatan-kenikmatan di akhirat nanti. Kita telah mendapatkan rahmat yang begitu sangat luar biasa oleh Allah karena dijadikan sebagai umat Muhammad ya. Satu contoh misalkan Mbak ya, gambaran dosa-dosa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu itu sudah banyak dilakukan oleh umat Muhammad. Iya Pak ya. Jadi gambaran dosa-dosa dahulu yang dilakukan atau yang dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Muhammad, itu umat Muhammad kebanyakannya sudah melakukannya semuanya. Tetapi karena menjadi umat Muhammad selalu masih dapat mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan untuk selalu tobat kepada Allah ya. Coba kalau kita menjadi umat yang terdahulu. Satu contoh gambaran, ketika umatnya Nabi Nuh diperingatkan oleh Nabi Nuh untuk bertobat, tidak mau bertobat, apa yang terjadi? Nabi Nuh berdoa kepada ya Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayya. Langsung semuanya habis ludes disiksa oleh Allah karena banjir sehingga tidak tersisa sedikit pun umat Nabi Nuh yang terkecuali yang beriman. Kemudian contoh lagi misalkan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa munajat kepada Allah di gunung Sinai, kemudian umatnya musyrik menyembah pedet ya Pak. Pedet apa Pak? Sapi. Kemudian tobatnya bagaimana? Tobatnya harus harus saling dibunuh. Itu tobatnya umatnya Nabi Musa ketika melakukan suatu dosa. Kemudian contohnya lagi adalah umatnya Nabi Musa lagi. Umatnya Nabi Musa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari Sabtu tidak boleh bekerja. Kemudian banyak orang yang masih bekerja pada hari Sabtu, apa yang terjadi? Disiksa oleh Allah menjadi kera. Iya Pak ya. Kunu kirodatan khosin. Itulah resiko yang begitu sangat berat yang diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Padahal semua dosa itu sekarang itu banyak dilakukan oleh umat Muhammad. Suatu contoh gambaran, ketika hari Jumat di pasar masih banyak orang yang jualan, orang yang laki-laki bukan yang perempuan. Kalau orang-orang itu menjadi umatnya Nabi Musa sudah menjadi kera. Ya Pak ya. Jadi umat-umat terdahulu ketika mereka diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, kemudian mereka tidak segera tobat, maka langsung mendapatkan siksaan oleh Allah di dunianya itu sendiri. Sedangkan kita menjadi umat Muhammad begitu sangat dimuliakan oleh Allah, selalu diberi kesempatan untuk taubat, sehingga Allah tidak menurunkan azabnya kepada umat Muhammad ini di dunia ini.
Itulah gambaran begitu luar biasanya rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita diciptakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Muhammad. Yang kita tahu juga usaha Nabi Muhammad SAW untuk kita begitu sangat luar biasa. Maka digambarkan juga Nabi Muhammad itu kalau sholat kakinya sampai bengkak sampai bengkak ya. Nabi Muhammad mendoakan umatnya, usaha untuk mendoakan umatnya ketika melakukan sholat kakinya sampai bengkak. Itulah gambaran begitu luar biasanya Nabi Muhammad mengusahakan umatnya. Azizun alaihi ma anittum ya. Sedangkan apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita persembahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya tadi Allah memerintahkan fabidzalika falyafrahu. Hendaknya kita harus selalu merasa senang, merasa puas dan bersyukur akan rahmat itu sendiri. Nah, tentunya adalah kita bersyukur kepada Allah, di antaranya bentuknya, di antaranya adalah ya kita memperbanyak baca sholawat, kita mengkaji bagaimana sirah Nabi, bagaimana perilaku Nabi sehari-hari, kemudian kita ikuti sunnah-sunnahnya supaya kita benar-benar menjadi umat Muhammad dan diakui sebagai umatnya. Karena meskipun kita hidup di alam umat Muhammad ini ya, akhir zaman, tetapi kalau kita tidak mengikuti sunnah Rasul, itu pun juga ada ancaman dari Rasulullah SAW. Satu contoh gambaran-gambaran, man lam yuwaqir kabirona walam yarham soghirona falaysa minna. Itu adalah suatu gambaran ancaman. Barang siapa orang itu tidak mau menghormati yang lebih tua, tidak mau membelas kasihan terhadap yang lebih muda, maka dia tidak termasuk golongan umatku. Ini gambaran adalah ancaman. Kita hendaknya harus bersyukur sudah menjadi umat Muhammad, dan bagaimana kita bersyukur harus mengikuti sunnah-sunnah Rasul itu sendiri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita sudah diciptakan oleh Allah menjadi umat Muhammad, kalau tidak dijaga maka bisa jadi status itu akan hilang. Begitu juga kita telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala memeluk agama Islam, kalau tidak dijaga ya, bisa jadi hidayah itu akan hilang. Fabidzalika falyafrahu. Hendaknya kita semua harus mensyukurinya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sebagai umat Muhammad tadi hendaknya kita harus bersyukur. Ketika kita bersyukur mengikuti sunnah-sunnah Rasul itu sendiri. Kemudian dalam sebuah keterangan di akhir zaman ini banyak umat Muhammad yang akan menjadi rusak ya. Kerusakan umat Nabi Muhammad itu sendiri adalah ketika umat Muhammad tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Dan dalam saat yang seperti itu, ketika kita masih berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Rasul, maka kita menjadi orang yang begitu sangat luar biasa. Digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atu syahidin. Barang siapa orang itu berpegang teguh, tetap teguh, berpegang teguh dengan sunnahku ketika umumnya umatku itu menjadi rusak, maka dia akan mendapatkan rijal bil rijal wan nisa bin nisa, yaitu ketika nanti masanya banyak orang laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Itu adalah tanda-tanda sudah begitu dekatnya kiamat. Ketika sudah masa yang seperti itu, orang itu masih berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Rasul, maka orang itu adalah orang yang luar biasa. Kemudian lagi adalah wantasabu ila ghairi manasibihim. Di antaranya lagi adalah ketika sudah banyak fenomena orang malu mengakui orang tuanya sehingga dia dibinkan kepada orang lain. Sekarang sudah mulai ada Pak ya. Karena dia menjadi anak angkat orang kaya sehingga dia malu lagi untuk mengakui orang tua aslinya. Itu juga gambaran adalah sudah begitu dekatnya hari kiamat. Nah,
Kemudian ada lagi walam yarham kabiruhum saghirahum walam yuwaqqir saghiruhum kabiruhum. Tadi yang kami gambarkan ancaman Nabi adalah ketika yang tua sudah tidak belas kasihan terhadap yang muda tidak hormat lagi kepada yang tua. Itu adalah gambaran ketika rusaknya umat Muhammad. Kemudian lagi adalah wataraku al-amra bil ma'ruf falam ya'muru bihi wataraku an-nazza minal munkar falam yantahu bihi. Banyak orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang sudah tidak peduli lagi dengan masyarakatnya. Orang yang alim sudah tidak peduli dengan masyarakat. Kemudian kalau orang itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, justru dirinya sendiri tidak melaksanakan. Memerintahkan orang melakukan baik tapi dirinya sendiri tidak melakukannya. Dia melarang orang lain bermaksiat, dirinya sendiri malah maksiat. Itu adalah gambaran nanti zaman rusaknya umat Muhammad. Kemudian diantaranya lagi adalah ini juga fenomena di akhir zaman adalah wa ta'allama amiluhum wa ta'allama alimuhum al ilma lijalbid dunya. Yaitu banyak orang yang belajar ilmu agama karena untuk mencari dunia. Makanya kadang-kadang saya sangat prihatin, Pak. Ketika ada orang ingin belajar, kemudian ditanya, bayarannya berapa, Pak, sebulannya? Orang mengajar Al-Quran. Anak saya mau ngaji di sini, Pak, berapa bayarnya satu bulannya? Itu adalah begitu sangat penghinaan semestinya. Jadi kalau menilai suatu pembelajaran agama itu sudah dinilai dengan dunia, maka itu adalah tanda-tanda dekatnya umat Islam sudah tidak menghargai lagi dengan agama. Ketika agama sudah dinilai dengan dunia, ya. Jadi semestinya etikanya, cara melihat itu adalah harus dengan etika yang baik. Jadi orang yang memberikan ilmu pada sesama, hendaknya diniati mereka adalah melakukan perintah Allah, nasrul ilmi. Adalah karena nasrul ilmi adalah hukumnya wajib. Ketika sesuatu itu adalah sesuatu yang wajib, maka jangan dinilai dengan dunia. Kalau kita menilai dengan dunia, berarti kita menyampingkan perintah Allah, berarti kita telah menghina agama Allah itu sendiri, ya. Jadi ya suatu contoh adalah dia adalah mengajarkan ilmu agama, kemudian kok dinilai dengan dunia, berarti kita telah melecehkan agama itu sendiri. Dunia dijadikan alat untuk mencari dunia, ya. Ini adalah digambarkan itu sudah mulai akhir zaman ataupun istilah rusaknya pola pikir umat Muhammad. Kemudian di antara lagi adalah wa kanal mataru qaidhon ay ayyamas shaif. Di antaranya lagi adalah yang begitu sangat adalah ketika hujan, adanya hujan bukan memberi berkah, memberi rahmat, tetapi memberi musibah. Jadi dalam ayat-ayat Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi, turunnya hujan itu semuanya menjadi simbol turunnya rahmat Allah. Ketika turunnya hujan sudah menjadi malapetaka atau bencana, bukan menjadi rahmat, itu juga tanda-tanda akhir zaman atau rusaknya umat Muhammad. Kemudian diantaranya lagi adalah wal walad ghaidon ayaghidu walidayhim, yaitu ketika anak-anak, orang yang statusnya menjadi anak sudah tidak menyukai orang tuanya sendiri. Ya sama dengan tadi manasibahum tadi, ya. Orang tua, anak sudah tidak hormat kepada orang tuanya, sudah tidak suka, tidak menghormati orang tuanya sendiri. Itu juga gambaran adalah rusaknya umat Muhammad. Wattaba'ul hawa wa ba'uddin bidunya, yaitu ketika umat Muhammad banyak mengikuti keinginannya. Makanya kalau kajian ulama-ulama sufi, orang yang hebat itu bukan orang yang bisa menggapai apa yang diinginkan, tetapi orang yang hebat adalah orang yang bisa meredam keinginannya. Karena kalau keinginan nafsu ikut dituruti, maka akan timbul keinginan-keinginan yang lain, dan itu tidak ada hentinya. Ketika dia sudah terjebak dalam masalah yang tidak ada kesempatan lagi untuk memikirkan
selalu mengejar yang diinginkan. Makanya kalau pandangan ulama-ulama sufi adalah orang yang hebat bukan orang yang dapat menggapai keinginannya, tetapi orang yang selalu bisa meredam keinginannya. Jadi wattaba'ul hawa. Makanya Nabi Muhammad pun juga menggambarkan adalah dalam sebuah hadisnya, inna asyadda ma akhafu alaikum khoslatan ittiba'ul hawa wa tulil amal. Perkara atau sifat yang paling aku takutkan terhadap umatku itu ada dua sifat. Yang pertama adalah mengikuti keinginannya. Kemudian yang kedua panjangnya angan-angan. Itu adalah dua sifat yang sangat ditakutkan oleh Nabi Muhammad sekiranya nanti dimiliki oleh umatnya. Kemudian diantaranya lagi adalah watulul manaroh. Nah, ini kaitannya dengan masalah orang itu sudah begitu semangatnya syiar agama, tetapi lupa untuk menghidupkan agama. Jadi di akhir zaman ini nanti umat Islam di mana-mana ketika syiar agama begitu sangat semangatnya, tetapi untuk ihya'uddin, untuk menghidupkan agama, mempertahankan agama begitu sangat sulitnya. Sekarang pun mungkin juga sudah bayangannya seperti itu, Pak. Kalau orang disuruh untuk membangun masjid, nah, begitu semangatnya meskipun orang itu tidak pernah sholat. Iya, Pak ya. Kalau orang itu ditarik iuran untuk membangun masjid, begitu sangat semangatnya. Tetapi kalau orang itu diajak jamaah ke masjid, begitu sangat. Ini gambaran adalah ketika orang itu diajak untuk syiar sangat semangatnya, tetapi ketika orang itu diajak untuk menghidupkan agama begitu sangat malasnya, begitu sangat beratnya. Satu contoh lagi misalkan adalah ketika orang itu diajak sholat wajib begitu sangat beratnya, tetapi kalau diajak sholat sunat begitu sangat semangat. Satu contoh gambaran ya tadi adalah sholat 5 waktu jamaah itu kan wajib, minimal adalah sunat muakkad, tetapi adalah umumnya kita mengikuti madhab Imam Syafi'i sholat 5 waktu berjamaah di masjid itu fardu kifayah. Itu paling tadi kalau subuh hanya 1 baris kalau di masjid ini. Tetapi coba nanti kalau ada sholat Idul Fitri sampai belakang sana tidak muat. Pada sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, sedangkan sholat Idul Fitri hukumnya hanya sebatas sunat. Itu adalah sudah mulai tanda-tanda akhir zaman. Dari akhir zaman. Kemudian diantaranya lagi adalah wafaddidu al-masohif wa kharrafu al-masajid. Di antara watulul manaroh, di antara tanda-tanda adalah yaitu kembali lagi tadi kami secara garis besar kami ungkapkan adalah syiar agamanya begitu sangat semangat, tetapi menghidupkan agamanya begitu sangat berat. Yaitu adalah ketika membangun masjid tinggi-tinggian menaranya lebih tinggi loh, sana tinggi bikin lebih tinggi lagi, sana lebih tinggi lagi. Kemudian dihias begitu sangat indahnya, tetapi tidak dibaca, tidak dihiasan ya. Jadi wafadlidu al-masohib. Kalau dulu kan mushaf biasa-biasa saja, Pak ya. Biasa saja, tapi begitu sangat rajinnya orang yang mempunyai mushaf untuk membaca Al-Qur'an. Sekarang mushaf itu mewah-mewah, tetapi hanya jadi hiasan. Wafadlidu al-masohif. Kemudian wajuh ruful al-masajid, yaitu masjidnya begitu sangat megah-megah, tetapi yang jamaah tadi adalah sangat sedikit. Itu adalah tadi gambaran nanti rusaknya umat Muhammad di akhir zaman, dan bentuknya demikian. Kemudian wa'ad harur rosa. Wah, ini yang lebih parah lagi, terlebih-lebih zaman sekarang ini ataupun musim-musim seperti ini, yaitu begitu sangat maraknya praktek suap, dan itu sudah menjadi biasa, bahkan kadang-kadang merasa bangga ya Pak. Jadi begitu maraknya suap. Jadi sekarang kan sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi semuanya sadar. Kami apa jangan yakin umat Islam bahwa riswah ataupun suap itu haram, itu sadar tahu. Tetapi tidak banyak umat Islam yang mampu menghindari iya Pak. Ini diantaranya adalah bentuk begitu rusaknya umat Muhammad.
di akhir zaman itu sendiri. Maka orang yang bertahan, orang yang bisa bertahan untuk mempertahankan sunnah Rasul, maka orang yang begitu sangat luar biasa mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Suatu contoh misalkan adalah sebentar lagi misalkan ketika ada dunduman uang, berapa yang berani menolak kira-kira? Ketika ada calon memberi uang, kira-kira berapa umat Islam yang masih sanggup untuk menolak amplop pemberian sang calon itu? Ya Pak ya. Ini satu contoh adalah wadharur risya. Di akhir zaman umat Muhammad nanti akan tergilas oleh kemaksiatan yang namanya suap, wadharur rosa. Kemudian lagi adalah wa'akalur riba. Banyaknya orang yang sudah makan rizki. Bahkan sekarang sudah bisa dipungkiri ya. Kehidupan ekonomi di Indonesia sudah begitu sangat sulitnya terhindar dari riba. Ya. Ya meskipun masih ada yang bisa terhindar dari riba, itu masih ada. Cuma sudah begitu sangat sulitnya dalam praktek ekonomi kita adalah terhindar dari riba. Bahkan ibadah haji sendiri tidak mungkin bisa dilakukan kecuali melalui bank itu sendiri. Ya. Banyak sekali praktek-praktek kehidupan kita masalah ekonomi sudah sangat sulitnya terhindar dari hukum riba. Itu diantaranya adalah begitu rusaknya umat Muhammad di akhir zaman. Kemudian lagi adalah wasoral ghani azizan. Kemudian di akhir zaman lagi adalah orang yang menjadi mulia, dimuliakan masyarakat bukan orang yang alim tetapi orang yang kaya. Wasoro al-ghaniyu azizan. Jadi yang dimuliakan oleh masyarakat secara umum bukannya orang yang alim, bukannya orang yang ahli ibadah, tetapi orang yang kaya. Kemudian waraqiban nisa asyuruj. Ini malah lebih parah lagi di dalam keadaan zaman seperti ini. Meskipun kelihatannya ya biasa saja, bukan bagian dari maksiat yang secara jelas dalam syariat, tetapi dari sisi yang lain itu sesuatu yang buruk dalam kehidupan agama, yaitu ketika perempuan sudah bisa naik kendaraan sendiri. Waraqiban nisa asyurut. Ya karena apa? Dengan adanya itu begitu sangat dominan terjadi kemaksiatan yang lain, tapi tanpa disadari nih Pak ya. Di antara bentuk akhir zaman yang digambarkan oleh Nabi adalah ketika perempuan-perempuan sudah pandai naik kendaraan sendiri. Makanya kalau zaman dahulu itu banyak istilahnya perempuan-perempuan itu tidak bisa naik sepeda, tidak ada naik motor, bagi orang-orang yang masih identik terhadap hukum-hukum agama. Tapi sekarang tidak ada perempuan bisa naik sepeda motor. Yang sudah tua-tua saja pandai naik sepeda motor. Itu juga gambaran adalah sudah begitu jauhnya kita dari etika nilai-nilai agama itu sendiri. Tapi tidak kita sadari itu Pak ya. Tidak kita sadari itu. Itu diantara yang digambarkan oleh Nabi Muhammad adalah semakin jauhnya umat Islam dari etika ataupun bahkan aturan-aturan baku dari hukum-hukum agama itu sendiri. Itu mungkin tambahan yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang kita bahas sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya mau tanya, ada satu penjelasan saking mulianya seorang nabi ini, dia lahirnya itu tidak dari alat vital, tetapi dia dari di bawah pusat atau di samping lampu. Itu mau dijelaskan kayak gitu. Terima kasih. Memang ada suatu keterangan itu ya, kaitannya dengan masalah sirah Nabi. Dalam keterangan-keterangan sirah Nabi ada sampai pendapat ulama yang mengatakan demikian. Tetapi masalah kebenaran dan tidaknya wallahu a'lam Pak ya. Tapi memang ada keterangan yang demikian. Nah, karena ya tadi adalah begitu mulianya Nabi kita Muhammad SAW, gambarannya sampai ada yang pendapatnya demikian. Karena tadi adalah umumnya manusia itu adalah lewat tempat yang kotor itu sendiri. Maka karena begitu sucinya Nabi Muhammad, ada sampai yang mengatakan. Nah, tapi wallahu a'lam, apakah itu benar dan tidaknya wallahu a'lam. Kami tidak tahu juga secara penjelasan yang masyhur itu bagaimana, kami juga cuma itu tadi wakilah tadi di dalam keterangan sirah Nabi.
ini kayak pada akhir zaman ini banyak yang kejadian, terutama ini yang lagi viral, yang lagi heboh, masalah penghinaan terhadap Nabi. Apakah kita sebagai umatnya, seandainya ada yang tidak ikut peduli terhadap hinaan terhadap Nabi itu, apakah nanti di akhirat itu tidak dianggap sebagai umat Nabi? Gimana ya? Ya mungkin secara nurani saja Pak ya, kita gambarkan secara nurani. Ketika orang yang kita sayangi dihina, kemudian kita kok diam saja, ya, berarti adalah begitu menunjukkan kurangnya perhatian kita, kurangnya sayang kita atau penghormatan kita kepada orang yang kita sayangi. Ketika orang yang kita sayangi, yang kita banggakan dihina oleh orang lain. Jangankan Nabi kita Muhammad SAW Pak ya. Satu contoh misalnya istri kita saja seandainya dihina oleh orang, kita tidak bisa menahan amarah kita. Apalagi yang dihina adalah Nabi kita. Itu suatu perasaan saja, suatu gambaran logika kita ya. Kemudian kaitannya ada apa? Penghinaan kepada Nabi itu sendiri adalah ketika itu yang melakukan itu orang kafir, dan ya memang pada dasarnya mereka adalah musuh kita ya. Orang kafir kan musuh kita. Kalau menghina kita itu ya wajar-wajar saja. Tetapi ya kita tidak boleh diam kan gitu ya. Jadi adalah istilahnya kita juga wajib mempertahankan istilahnya harga diri umat Islam itu sendiri. Makanya sampai hukum fikih itu demikian. Kita boleh tidak menerima pemberian dari orang kafir. Boleh tidak Pak? Jadi hukum fikih memperbolehkan umat Islam itu menerima pemberian dari orang kafir asalkan tidak ada unsur penghinaan. Sekiranya pemberian orang kafir kepada umat Islam itu ada unsur-unsur penghinaan atau meremehkan harga diri umat Islam, itu saja hukumnya haram umat Islam menerimanya. Apalagi setelah menjadi simbol ya, sudah menjadi simbol kehormatan umat Islam kemudian dihina gitu ya. Itu adalah gambaran jenis kiasan-kiasan hukum. Karena kalau kita mencari dalil hadisnya bagaimana ataupun ayatnya bagaimana ya sulit sekali ya. Cuma gambaran secara nurani saja begitu sangat gamblang bagaimana kita menjawab permasalahan yang seperti ini gitu ya. Jadi karena itu isinya Mbak ya, meskipun jenis jawaban Gus Bah begitu sangat santai, tapi isinya secara nurani ya. Secara nurani kita bisa menggambarkan seperti itu. Kalau memang itu adalah unsurnya suatu penghinaan terhadap agama ya, bagaimana kita wajib menentangnya. Kalau memang unsur dari yang terjadi tadi polikartun ya, nah, itu adalah unsur dari mereka adalah penghinaan terhadap umat Islam, ya kita wajib berontaknya ya. Terima kasih. Di dalam ayat Al-Quran itu digambarkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Itu adalah Allah tidak mungkin mengampuni dosa syirik. Tetapi tentunya adalah syirik itu ketika dibawa mati ya. Ketika orang itu asal kehidupannya musyrik tetapi sempat bersyahadat sebelum mati, maka ya terampuni ya. Jadi syirik yang tidak terampuni yang dimaksudkan adalah ketika syirik itu sampai mati, dia tidak sempat masuk Islam. Makanya tadi kami gambarkan adalah Islam itu nanti dasar dari kenikmatan akhirat. Ketika orang itu mati dalam keadaan Islam, meskipun sebelumnya adalah musyrik, tetap saja dia akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Ataupun istilahnya adalah dosa-dosa sebelumnya, syirik-syirik yang dilakukan itu terampuni karena sudah sempat masuk Islam sebelum mati gitu ya. Jadi itu adalah kaitannya dengan innallaha
la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Itu ketika kemusyrikan dibawa sampai mati. Makanya hukum syariat agama Islam adalah kita tidak boleh mendoakan orang selain Islam memintakan ampun kepada Allah. Orang yang mati dalam keadaan bukan Islam, kita hukumnya haram memintakan ampun. Begitu juga haram hukumnya kita mendoakan orang yang bukan beragama Islam selamat dunia akhirat. Kalau mengucapkan selamat hanya sebatas dunia masih boleh-boleh saja. Tetapi kalau sampai dunia akhirat itu tidak boleh. Makanya ini fikih Pak ya. Kalau kalimat assalamualaikum itu pengertiannya adalah selamat dunia akhirat. Karena pakai al adalah istilahnya itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu zamannya adalah istimror, terus menerus sampai dunia sampai akhir. Maka kita haram mengucapkan assalamualaikum kepada orang yang bukan beragama Islam, karena mendoakan selamat dunia sampai akhirat ya. Tetapi lain kalau kita mengucapkan selamat pagi, selamat sore, itu sah-sah saja karena masih dalam kehidupan dunia. Kita boleh mendoakan orang yang bukan beragama Islam urusan dunia. Tetapi kalau kaitannya nanti ke urusan akhirat sudah hukumnya haram ya. Ketika seandainya ada orang yang bukan beragama Islam uluk salam kepada kita, maka kita jawab, tetapi jawaban itu kembali kepada kita semua. Yaitu dibelajarkan oleh Allah dalam sebuah ayat Al-Qur'an adalah wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan semoga selalu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang telah mengikuti petunjuk Allah. Wassalamu ala manittaba'al huda, gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mempertahankan Islam kita sampai mati. Liridhaillah wa li syafi Rasulillah mi'adin shalihah wa jabi kulli khair wa li tafi kulli syarr bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa alimna fit ta'wil wa faqihna fit din. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa ja'al talamidana wa ja'al dhurriyyatana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhurri wa tughyan. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal istiqamati wat taufiq siratal ikhlas wa taslim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma arzuqna at-taqwa wal istiqamata wa husna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lisyafa'ah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.